Selamat pagi, saudaraku. Saya berdoa kalian semua di dalam tuntunan Tuhan yang sempurna hari ini. Saudaraku, kalau kita lihat ya, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, ada satu poin yang sangat penting, yaitu gereja lokal. Gereja lokal itu menentukan arah kemana jemaat akan dibawa, dan goalnya apa, visi misinya itu sangat menentukan kehidupan kekal dari jemaat yang dipimpinnya. Dan kalau boleh dilihat saudaraku, banyak gereja yang tidak digerakkan oleh api Tuhan, itu yang menjadi masalah. Banyak gereja yang hanya digerakkan hanya melalui program-program gerejanya tanpa api Tuhan. Dan bahkan boleh saya katakan banyak gereja digerakkan oleh api yang bukan dari Tuhan, yang akhirnya memarkirkan manusia di dunia ini dalam orientasi berpikir hanya untuk membereskan hal-hal tentang dunia fana dan segala persoalannya. Seperti kita lihat ya saudaraku, kalau barang palsu, KW itu selalu didesain atau dibuat semirip mungkin dengan barang aslinya. Demikian pula dengan di zaman akhir ini, penyesat-penyesat itu dikemas dengan kelihatan rohani. Tapi sebenarnya bukan kebenaran Injil yang diajarkan oleh pribadi Tuhan Yesus yang diajarkan atau yang diberitakan. Karena mengiring Yesus, mengiring Tuhan kita Yesus Kristus, itu bidikannya bukan tertuju kepada sakit fisik, tapi lebih kepada cacat karakter, lebih kepada rusaknya karakter seseorang, rusaknya jiwa seseorang yang tidak tertanggulangi karena kerasukan setan. Betul loh saudaraku, coba ya Anda hidup di dalam kekristenan, Anda kalau peka sama Tuhan, Anda bisa melihat titik-titik itu. Ada penyakit fisik yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat, tapi ada juga penyakit fisik yang tidak bisa disembuhkan secara singkat. Tapi diperlukan proses panjang, pantang makan ini, pantang makan itu, tidak boleh lakuin ini, tidak boleh lakuin itu. Sama sakit jiwa, sakit batin, sakit rohani, ya itu tidak bisa diterapi dengan mudah dalam waktu singkat juga. Karena kita sudah mewarisi kodrat dosa yang sudah kita serap cara berpikirnya, cara berperasaannya dalam waktu yang panjang selama kita hidup ini. Maka kalau mau pulih, mau sembuh, butuh waktu panjang dan benar-benar serius untuk digarap sembuh, saudaraku. Dan kesembuhan batin, kesembuhan rohani, kesembuhan watak, itu bukan hanya soal pantang ini dan pantang itu, tetapi lebih kepada meninggalkan percintaan dunia dengan segala kenikmatannya. Tapi masalahnya seringkali kita merasa bahwa kita adalah orang yang sudah baik, sudah cukup baik, dan sudah benar di rel Tuhan. Paling tidak kita merasa bukan orang yang berdosa lah, intinya begitu. Sehingga tidak perlu ada lagi yang perlu diperbaiki secara penuh. Tapi kalau orang sudah berpikirnya begini, sehingga mereka merasa tidak ada sesuatu sistem yang salah dalam dirinya, dalam jiwanya, maka fokusnya mulai tertuju kepada pemenuhan kebutuhan jasmani terus. Iblis itu lihai, saudaraku, dia licik sekali, dia pandai. Dia tahu titik lemah manusia. Dia sangat bisa mengatur segala keadaan untuk manusia itu lengah dan jatuh. Dan ingat baik-baik, iblis itu bukan hanya bisa melingkar di pohon di tengah Taman Eden.
Tapi iblis juga bisa melingkar di mimbar gereja dan tidak mengajarkan kebenaran yang murni, sehingga di dalam kurun waktu tertentu, saudaraku, sakit karakter orang atau jemaat tidak bisa diobati lagi. Rusak benar itu sudah. Sangat rusak. Kalau sistem kalimat saya sampai saya ngomong, alatnya sampai sudah nggak ada itu orang begitu. Dibetulin, bengkelnya nggak punya alatnya. Kenapa? Karena sudah saking rusaknya. Sampai tua masih beralasan, nggak mau, nggak usah sungguh-sungguh sama Tuhan. Padahal usianya udah tua loh. Udah menginjak kepala 5, 6, 7. Masih spekulatif sekali. Nggak mau sungguh-sungguh. Itu urusan gereja-gereja itu omong kosong lah. Ini dan itulah. Beralasan. Masih materialistis. Duit aja dicari. Lihatnya duit. Menghormati orang kalau ada duitnya dihormatin. Materialistis itu banyak begitu kan. Masih genit, matanya masih genit. Masih melihat tontonan-tontonan yang tidak boleh ditonton seharusnya. Tapi masih nonton. Itu gambar kerusakan karakter yang harus ditanggulangi dengan serius loh, saudaraku. Tuhan mau supaya engkau dan saya selalu haus dan lapar akan kebenaran. Artinya begini, aku belum merasa menjadi manusia seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka orientasiku berpikir, berperasaan, orientasiku hidup, aku harus menjadi berita utama bagi generasi ini. Artinya apa? Aku mau memperbaiki hari hidupku di dalam pathway-nya Kristus, supaya generasi yang materialistis hari ini melihat hidupku berubah. Generasi sekuler, generasi yang tidak takut akan Tuhan, generasi yang tidak menganggap Tuhan akan berubah ketika melihat hidupku. Amin, saudaraku. Itu seharusnya yang kau dan saya lakukan. Karena hari ini memang urgensinya sangat. Karena generasi sudah tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Bahkan gereja-gereja pun tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Kebanyakan begitu. Maka bersyukur kalau hari ini masih banyak gereja-gereja yang mengajarkan kebenaran-kebenaran yang murni. Yang mendidik jemaat-jemaatnya untuk sungguh-sungguh berkutat hidup di dalam kekudusan. Hidup seperti Yesus hidup. Hidup menyenangkan hati Bapanya. Itu luar biasa, saudaraku. Itulah keuntungan hidup seorang Kristen, kalau saya katakan. Dan keuntungan terutama adalah ketika mau berjuang, mau menderita bersama dengan Kristus untuk menyenangkan hati Bapanya. Maka hari-hari ini, kalau banyak orang Kristen yang merasa sudah menjadi orang yang beragama, yang memenuhi syarat sebagai orang baik, sehingga tidak merasa perlu bertumbuh lagi, tidak berusaha untuk mencapai target-target yang dikehendaki oleh Bapa. Itu di satu sisi gereja juga tidak menunjukkan target itu juga. Itu yang jadi masalah. Karena target gereja lebih kepada penuhnya kursi gereja, bukan kepada quality dari pemberitaan firman. Ingat ya, beberapa waktu yang lalu saudaraku, di mimbar gereja saya sempat membawakan sebuah kebenaran yang mengatakan begini. Orang tidak akan mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan budi, kalau mereka tidak mengenyam firman yang sehat, firman yang sejati. Karena yang merubah seseorang, pembaharuan budi seseorang itu diubah karena ada firman yang membukakan paradigmanya. Meskipun firman yang murni pun belum tentu bisa mengubah kalau orang itu tidak merespon. Kan ada bagian dari manusia itu yang harus dilakukan kan, saudaraku. Karena ketika orang merespon, baru Roh Kudus itu bekerja bersama dengan respon itu. Momentum Tuhan terjadi akhirnya. Ada perubahan hidup. Tapi paling tidak, saudaraku, kebenaran murni itu mempengaruhi
nilai kekal atau hidup kekal seseorang. Maka di dalam dunia yang semakin rusak ini, kita harus benar-benar stick on atau melekat kepada suara kebenaran yang memang benar-benar ajaran murni yang akan membuat kekristenan kita mengalami perubahan hidup untuk serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Kenapa saya katakan ini, saudaraku? Paulus menjadi salah satu contoh hidup kekristenan, betul ya? Paulus sendiri mengatakan asal ada makanan, pakaian cukup. Artinya, kalaupun kita punya banyak, semua yang kita miliki itu milik Tuhan loh. Betul nggak? Kekayaan yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru, seperti yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 12. Ingat loh saudaraku, kita mati tidak bawa satu helai benang pun. Betul nggak? Kita tidak bawa apapun sebetulnya. Itu bukan sesuatu yang membawa kita sampai di kekekalan. Kita mati, kita mati di rumah atau di rumah sakit. Kita dimandikan dengan tanpa busana, telanjang kita dimandikan. Kita sudah jadi bangkai. Kita tidak bawa itu kekekalan. Satu helai benang pun tidak bawa. 1 rupiah uang kita pun tidak kita bawa. Paling keluarga kita membawakan baju-baju, barang-barang hidup kita selama kita hidup di peti mati dan berhenti di situ. Tapi tidak ada satupun kita bawa kekekalan. Maka pada pagi hari ini kumpulkan hartamu di surga untuk mengatasi manusia lama kita. Maka saudaraku, ketika Yesus naik ke surga, dia beri pesan penting. Kalimatnya apa? Jadikan semua bangsa muridku. Tuh, coba saudaraku. Maka jadilah orang-orang yang mau dimuridkan, supaya kau bisa memuridkan orang lain. Berpuluh tahun kau Kristen, kalau masih jadi murid terus susah saudaraku. Kau harus jadi pengajar, jadi guru yang bisa memuridkan orang lain. Dengan cara apa? Punya goal dalam kekristenanmu. Punya visi dan misi jelas menyelesaikan tugas Bapamu dalam hidupmu. Jadi kekristenanmu benar-benar berwarna, benar-benar berkualitas. Ya, jadi jangan ada kepentingan apapun selain belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi seperti Dia. Karena kesalahan banyak orang Kristen pada umumnya adalah mereka menerima kekristenan sekedar agama, lalu parkir dalam kebodohannya dan hidup dalam kewajaran yang dikipas terus oleh iblis. Padahal kewajaran hidup itu merupakan musuh yang terselubung. Betul saudaraku, di mana itu akan membuat seseorang merasa sudah cukup jadi orang Kristen. Ke gereja tepuk-tepuk tangan, nyanyi, loncat-loncat, puji Tuhan, nangis-nangis, selesai. Pulang, kembali ke hidup yang lama. Itu meremehkan hidup kekal seseorang. Maka pada pagi hari ini saudaraku, kalau kau mengasihi Tuhan, garap hidupmu. Kalau kau cinta Tuhan, garap sungguh-sungguh hidupmu. Sampai kau bisa berkata, karakterku masih sakit, jiwaku masih sakit, pikiranku masih sakit, hatiku masih sakit. Aku harus segera membereskan ini semua. Kalau enggak, dengan kerusakan-kerusakan fatal internal diriku, aku tidak akan diizinkan masuk ke langit baru, bumi baru di kerajaan Bapakku suatu hari nanti. Maka aku harus bergegas sembuh. Aku harus bergegas memperbaikinya. Karena aku tahu yang bisa memperbaiki itu adalah diriku bersama dengan Roh Kudus. Dan firman itu yang akan memperbaharui segala hari hidupku. Pembaruan budi, hati, pikiran, jiwa, perasaan. Dan menghilangkan manusia lamaku. Dan menggantikannya dengan manusia berkodrat ilahi. Selamat pagi saudaraku. Selamat renungkan ini, dan kalau Anda belum memahami apa yang saya jelaskan ini, ulang beberapa kali supaya Anda mengerti poin dari renungan ini. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG,
Ibadah raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di gedung gereja Sentralan Mall lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam setengah 6 sore, di gedung gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.